Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun ala ahli sunnah wal jamaah wa ala ma nawa jami'u muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama nakhussu khasatan hadratus Syekh Hashim As'ari, hadratus Syekh Bishri Sansuri, hadratus Syekh Wahab Hasbullah, hadratus Syekh Mas Alwi, hadratus Syekh Ridwan Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi hum ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, wa nakhussu bidzikri, kiai moderator, kiai pemantik 1, kiai pemantik 2, dan kiai-kiai provokator yang lain. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Beliau ini adalah kiai-kiai yang menjadi provokator kebaikan, ya. Jadi kalau sekarang ini banyak provokator tidak baik, maka para kiai adalah provokator-provokator yang mengajak kepada jalan Allah. Oleh sebab itu, saya juga berdiri di sini bukan atas kemauan saya sendiri, tidak lain adalah karena saya seorang santri dan merasa terus abadal abad selamanya menjadi seorang santri. Maka yang berjasa adalah 3 kiai atas penulisan ini. Yang pertama guru saya Hadratus Syekh Kiai Masbuhin Faqih radhiyallahu an, yang beliau adalah pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah beliau seorang mursyid Thariqah Syadhiliyah Kiai Afifuddin Al-Jailani Al-Hasani, salah seorang kiai keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mungkin keberadaannya di Indonesia belum banyak dikenal, tapi beliau banyak sekali memiliki karya-karya yang mungkin jauh dari apa yang kita tulis ini. Bagaimana nanti saya uraikan dalam buku ini. Yang ketiga adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Adib Amrullah. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darus Sa'adah, tapi tidak berada di Lampung, tapi ada di Jawa Tengah. Dan beliau merupakan salah satu keponakan dari mursyid besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Kiai Haji Son Haji Kebumen. Beliau adalah guru mursyid dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hadirin hadirat dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Nusantara, saya memberanikan diri menulis buku ini tipis dengan 34 halaman karena saya paskan dengan Muktamar NU yang ke-34. Mudah-mudahan sopo sing gak seneng karo NU, siapa yang menjelek-jelekkan NU kualat, amin Allahumma amin. Karena NU itu yang mendirikan adalah para wali, maka tidak heran ketika Kiai Haji Wahab Hasbullah meninggalnya itu ditunda oleh malaikat Israel ketika dicabut nyawanya gara-gara harus LPG di Muktamar NU. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat para pemirsa TV NU di seluruh penjuru Nusantara. Kitab Safinatus Salam Bintisyaril Islam adalah sebuah titik tolak yang mana saya sendiri prihatin ketika banyak menganggap Wali Songo atau Aulia Itis'ah, penyebar Islam di Indonesia ini dianggap sebagai mitos atau sebagai cerita-cerita yang tidak ada buktinya. Maka di sini saya ketengahkan bagaimana dalam daftar isinya
Sedikit saya kupas bagaimana Islam datang di muka bumi ini. Yang ada di bab yang pertama atau fasal pertama, fil Islam wa dauruhu lil alamin. Islam dan perannya untuk alam semesta. Ini luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dimulai dengan sesuatu yang aneh dan akan kembali aneh. Di antara keanehan itu, kita lihat dalam sebuah karya sholawat yang masyhur, salah seorang mursyid Thariqah Syadhiliyah, yaitu Sayyidi Abdussalam Ibnu Bashish, menyatakan, Allahumma salli ala man minhun syaqqatil asrar, wanfalaqatil anwar, wa fihi irtaqatil haqa'iq, wa tanazzalat ulumu Adam. Dalam halaman 4. Artinya, semua muara keilmuan, dari Sayyidina Adam alaihissalam hingga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah muara keilmuan agama Islam. Jadi agama dari Sayyidina Adam sampai Sayyidina Muhammad itu adalah agama Islam. Sedangkan kitab yang diturunkan ada 4. Mungkin nggak perlu kita sebutkan di sini karena saya yakin orang NU pasti hafal. Okay? Tapi yang terpenting dari 4 itu ada satu kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Mukjizat terbesar. Ini beda dengan 3 kitab yang lain. Kalau Zabur, Taurat, Injil itu banyak sekali at-tahrifat al-mansubat ilaiha. Banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang dituduhkan, yang dilekatkan kepada 3 kitab itu. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Satu huruf pun, satu titik pun Al-Quran tidak bisa dirubah. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kalamullah ini. Tepuk tangan untuk para pecinta Al-Quran. Begitu juga Nahdlatul Ulama hadir di Indonesia ini sebagai satu-satunya organisasi yang bisa mentransfer bagaimana isi kandungan Al-Quran. Maka di pesantren tidak aneh kalau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, disiplin ilmu Al-Quran itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang pertanggungjawabannya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan sesuai amanah ilmiah. Mohon maaf, di organisasi yang lain banyak, mungkin orang sudah sekali berprofesor, sudah sekali berguru besar, tapi kenyataannya ketika mengkias dalam bahasa, itu tidak bisa. Itu. Jadi aneh gitu. Orang yang kelihatannya alim, bahasanya para kiai itu sorbannya gedenya sampai bantrek, segede bantrek. Tapi ditandingkan dengan anak-anak yang ada di Raudhatul Atfal, di madrasah ibtidaiyah, ala ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, kalah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu di pasal yang kedua saya menyebutkan fi bayanil Islam minal Arab wal Ajam. Islam yang didominasi oleh orang Arab itu tidak sebenar-benarnya harus Arab secara bentuk wajah atau Arab secara keturunan. Tapi Arab di sini jelas bahwasanya Arab di sini adalah bagian dari sebuah istilah yang istilah ini bila dikaji penuh makna yang sangat dalam. Oleh sebab itu hubungan Arab dengan rahmatal lil alamin sangat erat sekali. Mungkin kita tahu secara muktamad jumlah nabi ada 124.000. Yang cuman dari satu, coba kalau jenengan ahli matematika, 124.000 itu dikurangi satu berapa Pak Moderator? Nah itu hitung sendiri ya, saya nggak mau ngitung, nggak mau capek-capek.
Hanya satu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus rahmatan lil alamin. Makanya orang NU ini sebagai warasatul anbiya, kiai-kiainya berat. Mewarisi Rasulullah ini diutus kepada kafatul khalqi. Semua makhluk, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat. Nggih? Makanya tidak aneh. Saya sendiri mendapatkan ijazah dari kakek saya. Kakek saya waktu mondok di Kiai Bisri Mustafa. Beliau adalah bapak atau abah dari Gus Mus. Itu dongane orang kalau mau tidur. Bukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi dongane itu cara Jawa. Niat ingsun turu bantalku sahadat sing mulih Kanjeng Nabi Muhammad sing nok sandingku malaikat papat. Sing ngiliri para nabi lan para wali sing nok dhuwurku Imam Syafi'i sing nok ngisorku macan putih ana sejo tumeka sejo yen sejane apik tumeka yen sejane Allah bali ya ring panggonane dewe-dewe la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Loh, ini Nahdlatul Ulama bagaimana menerapkan kearifan lokal dalam memahami Al-Qur'an sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu kitab ini atau risalah kecil ini disebut dengan Safinatus Salam karena titik tolak daripada sejarah keturunan-keturunan manusia. Kalau keturunan jin-jin atau keturunan malaikat saya tidak bahas di sini. Itu tugasnya Kiai NU. Buktinya Kiai NU itu masih ngurusi tahlilan. Jadi yang diurusi bukan anggota NU saja, tapi juga mayit-mayit yang di kuburan. Alhamdulillah. Nah, Islam itu datang dengan para keturunan-keturunan yang secara keturunan bisa dilihat di pasal ketiga bintisyaril Islam fi ajaibil barri wal bahri. Ketika setelah terjadi banjir bandang atau tufanu Sayyidina Nuh, maka di situ Nabi Nuh punya beberapa anak selain Kan'an. Di antaranya disebut namanya adalah Sayyidina Misrayim. Misrayim nanti adalah cikal bakal negara Mesir. Begitu juga dengan anak beliau yang namanya Ham. Ham itu adalah bangsa Hamiyah. Nanti keturunannya adalah orang-orang Eropa. Dan begitu juga dengan keturunan beliau yang namanya Sam atau Samiyah. Nanti melahirkan bangsa-bangsa Semit. Termasuk bangsa Arab, bangsa Persia atau bangsa-bangsa yang berkelas tinggi. Nah kita ini di Indonesia mohon maaf bukan keturunan monyet sebagaimana yang diteorikan oleh Darwin. Katanya orang Indonesia ini suka naik pohon. Suka naik pohon dari keturunannya bukan manusia. Ada yang mengatakan keturunannya demit. Enggak. Tapi kita ini jelas keturunan manusia dari Sayyidina Nuh. Di mana kita nggak usah berkecil hati kalau kita tidak keturunan Rasulullah. Karena apa? Karena kita juga keturunan Nabi, yaitu Nabi Nuh sampai Nabi Adam. Tepuk tangan untuk warga NU. Nah, warga NU ini keturunan Nabi juga. Nah, di situ kalau keturunan yang namanya Yafis, Yafis inilah kajian Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu enggak Islam yang sesat Islam, iku wong ora tau ngaji jelas iku. Ora ala ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau ada teman saya dari Nahdlatul Wathon nanya, Nusantara iku apa to Gus? Apa to Mas? Saya jawab, Nusantara adalah NU santri dan tentara. Tepuk tangan untuk NU. Wis paham itu. Nggih, wong NU itu enggak pernah namanya musuhi pemerintah, tapi pro dengan pemerintah. Tapi nggak tahu pemerintahnya ini peduli nggak sama NU. Alhamdulillah, pemerintah ini selalu peduli dengan Nahdlatul Ulama. Nah, Yafis ini nanti akan punya keturunan dibangsakan kepada Yafis, namanya Yafa atau Java atau Jowo. Al-Jawi, kalau saya ngaji di pesantren, maknane kang bongso pese irungi. Lah, ini bisa kita lihat, jenengan ini pese apa mancung? Kalau setengah mancung berarti setengah Arab. Nah, kata orang Jawa, orang pati genah. Kalau orang mancung beneran, hidungnya sampai 3 meter panjangnya, ya berarti Arab itu. Nah, bisa dilihat hidungnya masing-masing. Nah, di situ
Keturunan-keturunan itu mulai semenjak terjadinya banjir bandang. Nah, banjir bandang inilah yang bisa menyelamatkan adalah bahtera perahunya Nabi Nuh. Maka di situ Kanjeng Nabi dawuh, ahlu baiti kasafinati Nuh man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Kalau saya terjemahkan, NU, ulama itu para orang-orang ahlul bait yang nderekaken Kanjeng Nabi itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Siapa yang mengikuti mereka, maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mau, maka dia akan tenggelam. Nah ini kalau gayanya orang NU dibuat lelucon. Sampai kalau mau pengen selamat, semut, gajah, kuda, itu juga barokahnya Sayyidina Nuh. Makanya kalau sampai sekarang, gajah itu kalau ketemu nangis. Kenapa? Mohon maaf, karena gajah itu waktu ada banjir bandang itu berada di atas perahu, kelaminnya dititipkan. Nah, begitu banjirnya selesai, gajah nangis, kelaminnya hilang, nggak ketemu. Nah, ini ke taman gajah, bisa dilihat nanti. Oke? Nah, tapi yang paling senang itu kuda. Ternyata kuda itu nemu kelaminnya gajah. Alhamdulillah. Makanya kuda itu nggak pernah sedih, ngakak terus. Gitu. Oke? Nah, yang kasihan siapa? Semut. Kalau semut ketemu salaman, itu pada nanya, kelaminmu wis ketemu durung. Lah, satunya juga nanya. Loh itu lelucon ala NU. Oke, jangan dianggap serius. Nah, kenapa? Karena inilah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Islam dinus samahah walaisal adawah. Islam itu agama yang toleran, bukan agama yang memusuhi. Jadi yang non-muslim malah diislamkan, bukan yang sudah Islam malah dibid'ahkan atau dikafir-kafirkan. Nah, saya nggak perlu nyebut, jenengan pasti udah tahu. Makanya kita ini di Indonesia, saya sebutkan di pasal selanjutnya, intisoru ghairil muslimin binasril muslimin. Orang-orang non-muslim itu menang gara-gara bantuan orang Islam. Kenapa? Buktinya kerajaan Majapahit itu sampai sekarang bertahan karena adanya kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini enggak memberontak Majapahit, tidak. Wali Songo tidak kemaruk kekuasaan, tidak dapat uang dari mana-mana. Entah dari Israel atau dari mana, enggak. Tapi Wali Songo ini betul-betul mendapatkan izin dari Allah untuk menyelamatkan Nusantara, NU, santri, dan tentara. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Makanya bagi orang NU, Al-Kiai, Wal-Habaib, itu satu barisan. Orang yang mecah belah, jeblok-jeblok, permusuhan NU dengan Habaib bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas. Orang NU itu kalau manggil Habib saja ndoro. Coba jenengan lihat bagaimana unggah-ungguhnya dengan duriyah Rasulullah. Kenapa? Karena saya bisa membuktikan dengan riset ilmiah. 90% kiai-kiai Indonesia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan untuk para kiai. Oleh sebab itu ngormati sahabat, ngormati ahlul bait, ngormati duriyah Rasulullah, ngormati para kiai itu sama. Kenapa seperti ini? Karena ulama itu tanggung jawabnya berat. Dalam pasal selanjutnya saya menyebutkan ulama ummati ka'ambiya'i bani Israel. Tugasnya ulama itu seberat tugasnya nabi. Loh niki. Makanya berat. Mungkin kalau kiai-kiai ini enak, ya, yang jadi DPR sekarang enak. DPR itu maksudnya Dewan Pengajian Rutin. Nah, pulang dapat amplop, tapi mohon maaf gak ada isinya. Alhamdulillah. Loh, saya berangkat ke sini modal-modal sendiri, nyetak buku sendiri. Loh niki. Ini kalau nggak didhawuhi kiai saya nggak mau berangkat. Ini kenapa? Ittibaan li ulama Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan muktamarnya sukses. Tapi mohon maaf sekarang ini ulama habaib itu nih coro syair Arab disindir. Alqabu mamlakatin fi ghairi maudhi'iha kal ghiri yahfi intifakhan saulatal asad. Intine akeh kucing sing rasa dadi macan. Banyak kucing yang merasa dadi harimau. Lah kira-kira ibu-ibu ini lebih galak mana? Kucing apa harimau, Bu? Lebih galak mana? Oh, lebih galak ibu-ibu. Nah,
lebih galak macan. Tapi kalau ada kucing yang ngaku-ngaku macan, itu otomatis dia pasti akan kelihatan. Makanya sekarang ini banyak yang ngaku sebagai Habib, yang ngaku sebagai kiai. Intinya kalau hanya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama, kita doakan mudah-mudahan kualat. Amin, Allahumma amin. Nah, disinilah peran para ulama. Di pasal selanjutnya saya menyebutkan, masih ada nggih? Nah, nggih. Khawatirnya ini Pak moderator jadi Pak provokator saya takut. Kalau moderat itu kan masih masih ada waktu. Yang penting amplopnya sama kata beliau gitu. Tapi kalau jadi provokator saya takut gitu loh. Bagaimana, sudah selesai gitu kan. Insya Allah di NU enggak ada. NU ini orangnya sampai sama jin aja bisa guyon. Coba jenengan lihat ada kitabnya Imam Suyuti, itu namanya guyonan atau anekdot, nawadir ya, kitab anekdot. Di situ Imam Suyuti itu bisa bikin guyon antara Fir'aun sama iblis. Loh ini loh. Orang NU itu kayak gini, Fir'aun sama iblis guyon. Kata si iblisnya on katanya. Menurut di Jawa Timur itu cak Fir'aun gitu. Sampean kok ngaku Tuhan katanya, itu enggak pantas, lebih pantas saya iblis. Wong saya itu lebih dulu dari sampean katanya gitu. Lu bayangkan Fir'aun sama iblis lu dibikin guyon. Sampean enggak percaya buka dalam kitab Nawadir Imam Suyuti. Nah, ahlan wa sahlan, Gus Wajihuddin, monggo. Nah, lalu saya sampaikan lagi, ketika sudah membahas tentang keislaman, maka sering kita mendengar istilah ad-dinu wal mulku taw'aman. Agama dengan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Tapi kenyataannya sehebat apapun penguasa kerajaan yang ada, yang saya khulasohkan di tulisan ini, itu tidak mempengaruhi terhadap dakwahnya para ulama. Makanya beliau ini Mbah Wajihuddin, Gus Wajihuddin ini dari Kebumen ke sini, itu biaya pribadi. Kata saya ngoten, kula husnudon. Loh niku. Enggak ngaruhi ulama itu diamplopi atau enggak, itu enggak ngaruh. Nah gitu. Nah kalau masih tergantung dengan amplop niki nggih mambu-mambu ulama gitu nggih. Atau ular dalam semak. Nah, di situ dalam ringkasan kerajaan-kerajaan itu bisa kita lihat beberapa kerajaan besar seperti dari barat ke timur, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, Mamalik, Idrisiyah, dan terakhir adalah Daulah Umayyah fil Andalus dan dinasti Utsmaniyah. Di situ yang paling kelihatan adalah bagaimana Fatimiyah atau dinasti Mamalik. Bagaimana dinasti Mamalik atau dinasti Fatimiyah itu banyak sekali melakukan kedoliman terhadap para ulama. Tapi ternyata malah di sana ada kiblat keilmuan yang sampai sekarang bertahan hingga detik ini, yaitu Al-Jami' wal Jami'ah Al-Azhar Asy-Syarif. Universitas Al-Azhar. Itu barokahnya para ulama. Nih. Jadi sebenarnya apapun kedoliman penguasa itu tidak perlu kita berontak. Yang dakwah tetap dakwah, yang ngaji tetap ngaji. Nah, ini luar biasa. Malah di zaman Mamalik, di zaman Fatimiyah, lahir ulama-ulama sekaribel Imam Jalaluddin As-Suyuti, Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuki, Sayyidi Abul Hasan Asyaduli, pendiri Thariqat Dusukiyah, pendiri Thariqat Syadiliyah, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, pendiri Thariqat Badawiyah Ahmadiyah. Yang mereka itu dalam dunia perwalian, nah ini. Nah kalau beliau bertiga ini kelasnya memang nggak tahu ini, mungkin wali-wali beneran. Kalau saya ini ya wali nih, kalau cara bahasa Kebumennya ini, bahasa ngapaknya tuwonanggili, hidup di jalan. Ya, sampai istri saya nggak kebagian pengajian terus, Mas, kapan pengajian karo aku? Loh itu. Nah, dalam ringkasan wali-wali yang ada di tanah Jawa, ini sumbernya kalau kita melihat literatur yang ada, itu ada 4. Khulasatul Aulia bil Aqtab al-Arba'ah. Terkenal namanya wali
yang wali itu menjadi punjere wali. Kalau kita kenal dalam dunia madhab, ada 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Begitu juga dalam dunia perwalian, itu ada 4. Siapa itu? Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Ahmad Rifai. Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Mertuanya Gus Wajihuddin ini adalah salah satu dzurriyyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Loh, nanti saya terangkan di situ sedikit. Kemudian Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Wa tashrifan lahu Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyaduli. Jadi wali kutub itu 4 tapi 5, 5 tapi 4. Dalam istilah wong ahli Jawa, sedulur papat 5 pancer. Loh niki, bagaimana Nahdlatul Ulama ini tetap Indonesia Raya, benderanya merah dan putih, ono sing abangan, ono sing putihan. Ada yang Islamnya abangan, masih seneng sajen-sajenan, ono sing senenge putih-putihan. Makanya kalau bancaan kita selamatan itu bubur abang, bubur putih, gula Jawa, abang kali putih. Niki luar biasa di NU itu. Malah, kalau kita lihat di manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah sampai di Nusantara. Buktinya apa? Beliau pernah dawuh ketika ada seorang jin. Loh niki lho, wali-wali kiai-kiai itu yang ngurusi jin-jin. Nek kulon jenengan ngurusi bojo, ngurusi anak wis mumet. Loh, apa malah kena Covid? Ulama-ulama ini juga ngurusi jin-jin. Ketika ditanya siapa itu? Beliau adalah wasmuhu Khonis min wadi Sarondiba. Sarondiba dalam literatur lama adalah negeri Sri Lanka. Sri Lanka itu masuk Nusantara. Makanya kalau istilah Jawa itu mohon maaf, bukan berarti ini kok Islamnya kok Jawaisme, wong Jawa tok-tok. Jawa-Jawane ngapak-ngapak. Lah kok wis urung mlebu kok wis diduduti ora. Tapi ini Jawa itu Al-Jawi, artinya mulai Patani di Thailand sana sampai di Maluku, di Ambon. Itu Jawa, tempo dulu. Kalau Jawa sekarang itu mulai kita nyebrang. Nah ini pas, setelah Merak sampai ke Banyuwangi, ke Tapang, itu sekarang Jawa. Kalau dulu tidak, dulu itu yang namanya Jawa mulai Patani sampai di Ambon sana, sampai di Maluku. Tepuk tangan untuk teman-teman saya habaib dari Ambon, dari Maluku jauh-jauh. Ini bukan Maluku dan Malumu, tapi Ambon itu artinya adalah Jazairul Muluk. Muluku jadi Maluku lah itu. Artinya apa? Pulau-pulaunya para raja, dan raja-raja di Ambon itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, bisa sampean buktikan. Di sana Sunan Gunung Jati punya adik namanya Sultan Ternate. Itu adalah adik kandung Sunan Gunung Jati. Yang belum ziarah silahkan ziarah di Ambon sana, Sultan Babullah atau Sultan Ternate. Nah, ringkesnya, mohon maaf ini terlalu panjang ya. Mudah-mudahan tidak di stop pada kesempatan kali ini oleh Pak Moderator, masih moderat ya, karena pemantik 1, pemantik 2 ini sudah agak panas ini. Makanya saya membagi saja, mohon maaf Gus, itu yang kebanyakan dikenal Islam itu adalah Islam Pantai Utara, Islam versinya Wali Songo. Jadi Islam di Asia Tenggara itu terkenalnya hanya Islam Wali Songo saja. Padahal Wali Songo sendiri itu pengaruhnya juga banyak di Jawa bagian selatan. Begitu juga Jawa bagian selatan. Contoh saya sebutkan, salah satu di halaman 24. Di situ saya sebutkan bagaimana ada al-alaqah al-khosoh atau al-indimaj. Ada yang dikenal dengan Ratu Pantai Selatan dan Ratu Pantai Utara. Nek coro wong Jawa namanya apa? Nyai Roro Kidul sama Nyai siapa? Pantai Utara itu. Namanya ada. Tapi sebenarnya Ratu Pantai Selatan atau Ratu Pantai Utara itu adalah dominasi dari
orang-orang Jawa yang sudah Islam, yang di situ secara istilah kembali kepada dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita di pantai selatan, itu ibu-ibu muslimat hati-hati ojo nggo klambi ijo. Jarine iso kejegur laut, kan gitu nggih. Padahal ijo ini lambang Ahlul Bait. Makanya di antaranya di sini saya sebutkan Ratu Pantai Selatan adalah ibunya Sunan Gunung Jati, Syarifah Mudaim. Kalau kita kembali sebenarnya Ratu Pantai Selatan menurut pandangan Islam Nusantara adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa Sayyidah Fatimah? Karena sebutannya itu Nawang Wulan. Nawang itu tajalli pancaran, wulan adalah rembulan. Tidak ada wanita secantik Sayyidah Fatimah. Nek ibu-ibu yang masih punya anak itu masih haid, Sayyidah Fatimah tidak pernah haid. Bahkan ketika nifas hanyalah dotan sak kecerotan. Nek ibu-ibu kadung nifas, Masya Allah praine 40 dino atau sampai 60 hari. Sakno bapak prei. Loh niki lebur total 60 hari. Loh niku Sayyidah Fatimah. Dan di situ simbolnya hijau. Nah Sayyidah Fatimah itu disimbolkan Nawang Wulan menikah dengan Joko Tarub, cara wong Jawa aslinya Abu Turab. Sayyidina Ali karramallahu wajhah gerarnya Abu Turab. Maka simbol hijau ini jangan ditakuti, nggih, justru digunakan oleh NU, digunakan oleh muslimat, digunakan oleh fatayat dan semua ulama NU. Tepuk tangan untuk NU. Loh niki. Bagaimana NU kok gak seneng habaib gambare apa? Gambare wis kaya ngono warnane lho ijo. Lho iki yo wong gak paham sejarah. Makanya kalau di utara ada Ratu Kalinyamat yang menjadi cucu daripada Sultan Fatah. Nah, di sebelah utara itu ada sosok namanya Said Ibrahim Asmorokondi yang makamnya ada di Gesek Harjo, Palang Turban. Said Ibrahim Asmorokondi nanti inilah yang menurunkan Joko Tingkir. Jadi menurut ahli nafsab kalau Joko Tingkir itu Basyaiban kurang pas. Nggih, kalau nggak percaya bisa dicek nasab daripada Pondok Sidosermo Surabaya yang gelarnya Mas. Jadi Mas itu tidak hanya sekedar Mas, kondi Mas, di Mbae. Enggak, tapi kalau jenengan cek di Surabaya, Mas itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngene iki nek gak wong NU gak paham ngene iki. Angel wong kesuwen nang ngarep bathuke sampai kosong. Alhamdulillah. Loh. Said Ibrahim Asmorokondi nggih niki punya anak namanya Sayyid Muhammad Kebungsuan II yang melahirkan Kebo Kenongo yang di situ melahirkan Sayyid Abdurrahman Joko Tingkir. Jadi banyak sekali di sini saya sebutkan para aulia-aulia dari pantai utara. Nah, tapi enggak saya sebutkan banyak-banyak, nanti menghabiskan waktu. Ini waktunya, loh, sudah habis ini. Nah, saya persingkat, okay? Yang paling penting adalah bagaimana dari pantai selatan. Jangan buka halaman 27. Alhamdulillah di situ, okay? Kemarin saya sendiri ketemu dengan mertuanya Gus Wajih, okay? Beliau adalah Sayyid Afifuddin Al-Jailani Al-Hasani. Kalau kita kenal di kitab-kitab tarikh, jelas bahwasannya pelabuhan terpenting di tanah Jawa itu seperti Banten, seperti Jepara, seperti Lasem, Gresik, Tuban, dan Surabaya. Loh. Tapi di pantai selatan ini nggak pernah ditutupi sama Belanda sejarah ini. Sing ono apa? Nyai Roro Kidul, makanya guyonane Gus Dur kenapa ada gempa Jogja? Ya Nyi Roro Kidul dipaksa untuk pakai jilbab, katanya kan gitu. Itu mengandung filosofi yang luar biasa. Di pantai selatan Jawa, Islam itu dikembangkan oleh ulama-ulama kaliber internasional. Fi annahu tarabba fi sigharihi fil kahfi wa ma'nahu man tafarrada ibadatan ilallah fil kahfi adada sinin. Yang masa kecilnya sampai umur 17 tahun diajak oleh kakeknya untuk berada di gua. Tirakat koyo tirakate Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan akhirnya beliau datang di Karangbolong, di Kebumen.
di pantai selatan Jawa, sampai datanya beliau sangat membantu perjuangan Sunan Ampel. Loh ini loh ndak ada di sejarah. Siapa yang mengaburkan ini? Beliau saya bacakan silsilahnya. Nanti bisa dicek kepada Gus Wajihuddin. Nah, beliau ini mantunya, duriyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau lebih berhak membacakan. Nah, ini mohon maaf sudah selesai ya. Nah, nanti bisa dilihat. Beliau adalah Syekh Muhammad Isom bin Abdul Rashid bin Abdul Majid bin Abdul Mu'ti bin Abdul Mannan bin Abdul Majid bin Abdul Ra'uf bin Abdul Malik bin Abdul Basit bin Abdul Bar bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Akhirnya saya tutup nggih. Nanti saya pesan sebelum nanti saya mengakhiri, saya juga tidak kalah dengan Kiai Afifuddin yang menciptakan qasidah untuk Nahdlatul Ulama. Saya di akhir buku ini juga menciptakan qasidah dan saya artikan di situ bagaimana Nahdlatul Ulama menjembatani bahwasannya Islam datang di Indonesia tidak di era Wali Songo, tapi Islam datang di Indonesia secara mufakat ahli sejarah pada tahun 650 Masehi atau tahun 30 Hijriah fi khilafati Sayyidina Utsman, pada masa Sayyidina Utsman. Akhirnya saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita